gitu. Coba dong Kalau saya beda teh. Oh, bakso sumsum. Wah. Itu sumsum. Oh, cocok nih jadi host kuliner Tahu makannya kayak gitu. Berarti kamu akan aku gantikan. Mantap. Enak ya? Tapi yang bikin kalau nontonin Teh Santi ngiler tuh kuahnya sampai diseruput-seruput ya Teh. Diseruput, kadang aku suka ngeracik tuh langsung di atas baksonya. Itu abon Teh. Wah, ini dalamnya ini. Tapi kalau aku pribadi, aku tuh makan nggak suka pakai saus, nggak suka pakai sambal, aku sukanya original teh. Oh iya. Oh, yang bakso bening ya, A? Iya. Bakso bening tapi pakai kecap. Udah diracik di atas baksonya, kita gigit ya. Review teh gimana rasanya? Ini baksonya enak ya. Ya. Jadi si dagingnya berasa banget. Terus kenyalnya juga pas. Si kuahnya ngaldu banget. Berasa dagingnya. Dagingnya meaty banget. Kuahnya ngaldu banget ya Teh. Ini kue rasanya mantap. Kue. Rasanya mantap. Bapak udah ngantuk ya Pak ya? Bapak udah ngantuk di sini. Kuahnya gurih. Mantap, legit dagingnya juga. Enak ya, Mantap, berarti iya. Bang Opi senang makan bakso yang polosan gini? Yang polosan aja gini. Teh, kemarin kan sempat beberapa waktu lalu viral tentang para reviewer itu yang review makanan tuh jadi rame karena mereka nge-review tapi bahasanya tuh menjatuhkan. Nah menurut Teteh gimana? Teteh kan Ya, ya tiap food vlogger itu kan dia punya ciri khasnya masing-masing ya. Mungkin ya itu mungkin jadi salah satu ciri khas mereka gitu. Tapi untuk aku pribadi sih ya, tujuan kita juga mereview suatu produk itu ingin memajukan UMKM tersebut. Jadi ya alangkah lebih baiknya kalau misal pun ada kekurangan dalam satu hal produk tersebut disampaikan langsung, tidak lewat media sosial. Apalagi kalau masalah makanan itu balik ke taste. Selera ya, Teh. beda-beda Teh. Jadi belum tentu enak Betul. menurut kita, enak menurut orang lain. Jangan sampai amit-amit bisa gini, kita makan terus kita bilang gak enak gini-gini, tapi viewers kita tinggi, kitanya dapat untung, yang di review kan dapat buntung sampai tutupan kasih Sampai tutup ya. Jadi alangkah lebih baiknya kita harus sama-sama, apalagi teman-teman juga food vlogger, yang dibilang food vlogger yang profesional, yang hanya ingin bikin konten, ini udah sama-sama lah. Kita kan bisa memberikan bahasa yang baik. Pakai Yang bahasa penting yang win-win tidak solution menjatuhkan. semuanya enak. Bener gak Teh? Setuju banget. Ya itu aja kalau pesan dari saya. Benar. Karena saya nggak pengen anak-anak muda kita ini terpecah belah cuma gara-gara seperti itu. Betul. Nah berarti kalau Teh Santi misalnya nemuin, kan bohong ya kalau semua dibilang makanan yang pernah Teh review enak. Pakai bahasanya gimana Teh? Kalau misalnya nih nggak sesuai sama lidahnya Teh Santi tuh ngomongnya gimana biasanya? Apakah diganti lidahnya Teteh sama lidah? Ya, kalau misalkan aku kalau review makanan, kalau menurut aku tidak layak, tidak enak, aku lebih memilih tidak menaikkan kontennya. Tidak menaikkan kontennya, aku simpan. Terus aku bilang ke si pemiliknya, makanannya enak tapi kayaknya kalau ditambahin ini sedikit. Dikasih masukan ya Teh. Oke, Iya, bagus iya. tuh. Tapi kan Ataupun tipikal- apalagi kalau sama chef. Iya. Kita kan bisa kasih masukan ke chefnya, chef ini. Ajak juga chefnya. Jadi semuanya itu kan dalam berkomunikasi itu kita harus two ways, jangan one way. Setuju, bener banget. Karena kan kalau pedagang itu biasanya juga mereka punya pakemnya sendiri. Gak bisa nurutin lidah semua pembeli satu-satu ya Teh. Setuju. Ya seperti ini kan misalnya lidah orang tua, Iya. ini lidah anak muda, Iya. ini lidah ibu-ibu, ini lidah buaya. Contoh. Ya itu kan hanya melawak saja. Baik, sama Bager Pisang. Terima kasih. Terima kasih. Teh, kalau ngomongin soal makanan Teh Santi katanya juga, maaf nih Teh, pernah berantem sama Kang Denny, ribut karena sampai ngancem-ngancem pulang, itu karena makanan pernah Teh? Iya, sebenarnya itu kejadian udah lama banget dan udah sering dibahas juga si masalah telur ceplok ini. Oh, telur ceplok. Iya, jadi biasa Bang Opi awal-awal nikah ya dengan selera makanan yang berbeda-beda karena kita kan tadinya tinggal di beda rumah. Iya. Aku biasa dengan masakan mamaku, dia biasa dengan masakan orang tuanya. Jadi begitu Beda style. ketemu
ternyata selera kita berbeda, mau nggak mau dia harus makan masakan aku, nah terjadilah keributan seringnya. Memang kalau biasanya suami istri rata-rata dari makanan ya. Iya. Nah, yang lebih pengalaman ini, apalagi kan rumah tangganya banyak ya Bang Opi. Iya. Makanya banyak. Ya, tapi kalau Oh, Bang Opi gitu. itu masalahnya bukan apa-apa. Iya. Apa dong masalahnya? Buat Bang Opi itu lebih baik istri nggak apa-apa nggak bisa masak. Oh, gitu. Daripada Yang penting bisa mijit.